mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum mempresentasikan hasil diskusi kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya atas nama Bonifasio UNBT dengan NPM 53240004 dan teman-teman saya Maria Hasiran dengan NPM 53240013. Saya Joel Fili Larsi Tampani dengan NPM 53240003. Dan saya Oliva Sarikase dengan NPM 53240014. Latar belakang bahan pesawat seperti titanium dan aluminium diperoleh dari hasil penambangan mineral. Yang kedua, diperlukan metode yang dapat untuk memperkirakan luas deposit mineral suatu wilayah. Yang ketiga, salah satu metode estimasi yang digunakan adalah metode Riemann titik tengah. teori yang berkaitan dalam materi tersebut adalah yang pertama, integral tentu. Jika f(x) adalah fungsi kontinu di interval AB, maka luas daerah di bawah kurva dari x sama dengan A hingga x sama dengan B. B diberikan oleh integral A sampai B dari fx dx. Yang kedua, kita menggunakan teori pendekatan numerik. Metode ini membagi interval AB menjadi n subinterval kecil yang sama panjang, lalu menghitung jumlah luas persegi panjang yang terbentuk. Panjang setiap subinterval adalah delta x sama dengan B kurang A per n. Teori yang ketiga, metode Riemann titik tengah. Pada metode ini, estimasi luas integral dilakukan dengan menggunakan nilai fungsi pada titik tengah setiap subinterval sebagai tinggi persegi panjang. Tinggi titik tengah KI adalah XI sama dengan XI kurang 1 tambah delta X per 2. Maka, rumus estimasi integral pada metode ini adalah integral A sampai B fx dx mendekati sigma I sama dengan 1 sampai n untuk fx kali delta x. Berikut masalah tugas. Masalah tugas yang pertama, mengetahui seberapa besar cadangan mineral yang dapat dieksploitasi. Yang kedua, menentukan lokasi dan arah pengorbanan secara efisien. Yang ketiga, menghindari eksploitasi berlebih yang tinggi ekonomis. Yang berikut tujuan penelitian. Tujuan dari studi kasus ini yaitu yang pertama, mengestimasi luas penambang vertikal deposit mineral. Yang kedua, menerapkan metode Riemann titik tengah. Yang ketiga, menganalisis pengaruh jumlah partisi. Yang keempat, memberikan rekomendasi ilmiah dan praktik. Yang kelima, menunjukkan penerapan konsep matematika di bidang kalkulus dalam dunia nyata. Baik, untuk berikutnya itu langkah-langkah algoritma. Yang pertama yaitu input fungsi dan interval. Yang pertama, masukkan fungsi fx sama dengan 50 tambah 30 sin px. Yang kedua, batas bawah A sama dengan 0, batas atas B sama dengan 1. Untuk yang kedua, tentukan jumlah partisi atau n. Untuk tentukan jumlah partisi yang itu masukkan nilai n, misalnya 4, 10, atau 100. Yang ketiga, hitung lebar subinterval. Untuk menghitung lebar subinterval yaitu delta x sama dengan B kurang A per n. Itu adalah rumus untuk menghitung subinterval. Yang keempat adalah inisialisasi total luas, yaitu sama dengan 0. Terus untuk yang kelima, yaitu lakukan perulangan untuk setiap subinterval. Untuk melakukan perulangannya itu untuk I sama dengan 0 dan N sama dengan 1. Terus hitung titik tengah subinterval. Terus untuk yang ke-6 yaitu output total luas sebagai estimasi luas penambangan. Yang berikut metode Riemann titik tengah. Yang pertama, konsep. Luas di bawah kurva dihampiri oleh jumlah luas persegi panjang. Yang kedua, rumus. Rumus metode Riemann titik tengah yaitu A mendekati sigma I sama dengan 1 sampai N untuk fxi kali delta x.
dengan XI sama dengan titik tengah subinterval KI, delta X sama dengan lebar tiap subinterval, Fxi sama dengan titik tinggi pada titik tengah. Yang berikut adalah flowchart. Berikut adalah deskripsi alur flowchart dapat dilihat pada gambar berikut. Dalam memulai flowchart yang pertama kita memulai lalu memasukkan fungsi fx a sama dengan 0, b sama dengan 1 dan nilai n sama dengan 4, 10 dan 100. Langkah yang berikut luas sama dengan 0. Yang berikut kita menghitung xi sama dengan a tambah 1 tambah 0,5 kali delta x. 50 tambah 30 sin pi per 8 mendekati 50 tambah 30 0,3927 mendekati 61,481. Terus untuk fx yang kedua yaitu fx 0,375 sama dengan 50 tambah 30 sin 3pi per 8 mendekati 50 tambah 30 kali 0,923 mendekati 77,717. Terus yang berikut untuk x ketiga yaitu fx ketiga fx 0,625 sama dengan 50 tambah 30 sin 5pi per 8 mendekati 50 tambah 30 kali 0,9239 mendekati 77,717. Terus yang berikut fx keempat yaitu f 0,875 sama dengan 50 tambah 30 sin 7pi per 8 mendekati 50 tambah 30 kali 0,3827 mendekati 61,481. Terus setelah kita tahu hasil dari fx1 sampai dengan fx4, terus kita jumlahkan. Sama dengan 10. Delta X sama dengan 1/10 sama dengan 0,1. Yang kedua titik tengah. X1 sama dengan 0,05. 0,05 didapat dari 0,1 bagi 2. Terus untuk mencari X2 dan seterusnya kita akan menjumlahkan 0,05 tambah 01 jadi X2 nya 0,15. Terus untuk menghitung X3 nya 0,15 ditambah 0,01 dan seterusnya untuk menghitung Xn yang kebaris selanjutnya dengan memakai cara yang sama. Coba kata. Yang berikut kita akan menghitung fxi satu persatu dari n sama dengan 10. Yang pertama, f sama dengan 0,05 hasilnya mendekati 50 tambah 30 kali pi kali 0,05 sama dengan 50 tambah 30 kali sin kali 0,1571 hasilnya mendekati 50 tambah 30 kali 0,1564 sama dengan 54,9. Maka untuk mencari fxi selanjutnya kita akan menggunakan cara yang sama. Nanti bilang terus setelah mendapatkan hasil dari f1 sampai 10, di sini kita akan menjumlahkan. Rumus untuk menjumlahkan yaitu luas mendekati delta x kali sigma fxi sama dengan 54,69 tambah 63,62 ditambah 71,21 ditambah 76,73 ditambah 79,63 tambah 79,63 ditambah 76 tambah 63 ditambah 71 tambah 71,21 ditambah 63 ditambah 63,626 ditambah 54,69 maka hasilnya 691,76. Iya babi lu yang baca itu saya enak. Yang selanjutnya luas mendekati delta x kali
sigma XI sama dengan 0,01 kali 691,76 sama dengan 69,18. Yang berikut untuk N sama dengan 100. Yang pertama delta X-nya sama dengan 0,01 karena 1/100. Yang kedua XI-nya sama dengan 0,01 sampai 0,95. Karena di sini cukup banyak, jadi cukup dinyatakan sebagai berikut. L sama dengan L mendekati sigma I sama dengan 1 sampai 100 untuk Fxi kurang 1 tambah 1/2 dikali 0,01. Jika dihitung dengan bantuan kalkulator atau program, hasilnya akan mendekati nilai integral asli, yaitu integral 0 sampai 1 dari Fx dx sama dengan integral 0 sampai 1 dari 50 tambah 30 sin dikali Px kali dx sama dengan 50 tambah 60 per pi, hasilnya mendekati 69,10. Ringkasan estimasi. Untuk ringkasan hasil estimasi dapat dilihat Ulang. Yang terakhir adalah kesimpulan. Metode Riemann tengah adalah metode yang sederhana namun efektif untuk menghitung estimasi luas penampang deposit mineral berbasis fungsi kontinu. Yang kedua adalah estimasi luas penampang vertikal pada interval 1 km pada fungsi Fx sama dengan 50 tambah 30 sin Px berada di sekitar 70,68 meter kuadrat yang merepresentasikan potensi luas area tambang secara vertikal. Yang ketiga, estimasi ini sangat penting bagi PT Ironman dalam proses perencanaan, pengeboran dan eksploitasi sumber daya mineral langka. Yang keempat adalah penggunaan pendekatan numerik seperti ini memperlihatkan bahwa matematika, terapan dan komputasi berperan penting dalam mendukung komputasi keputusan teknis dan di bidang industri dan tambang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.